Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran geografi. Ada tutor kami. Selamat malam Bapak Dedi Kristianto dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan Sri Sunarti, Siti Mariamah, Soimatun, Suci Riani. Di video kali ini kita akan membahas membangun tidak merusak dan membangun berkelanjutan. Nah, membangun tidak merusak pengertiannya, tentunya kita tidak ingin merusak alam dan kita ingin alam tetap lestari. Selanjutnya kita akan membahas beberapa upaya pemanfaatan sumber daya alam, yaitu prinsip pengelolaan sumber daya alam, prinsip pemanfaatan sumber daya alam, studi AMDAL untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, dan prinsip kelestarian sumber daya alam. Kita akan bahas yang pertama prinsip pengelolaan sumber daya alam, yaitu bahan dasar bagi pengelolaan dan memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan, sedangkan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berkelanjutan. Hal ini terkait dengan untung ruginya pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang kedua, prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, perlu pertimbangan nilai prinsip ekonomi dan efisiensi, besar volume barang tambang yang dihasilkan, dan untung ruginya dalam pertimbangan mengelola barang tambang tersebut. Contoh pertambangan batu bara, timah, biji aluminium, biji besi, nikel, emas, perak, intan, dan tembaga. Dan yang ketiga yaitu studi AMDAL menjaga kelestarian sumber daya alam. Studi AMDAL yaitu studi kelayakan suatu rencana kegiatan dari sudut pandang lingkungan. Dan untuk mengetahui dampak positif maupun negatif pengelolaan sumber daya alam, maka diperlukan adanya studi analisis mengenai dampak lingkungan. Dampak positif dan negatif AMDAL yaitu kadar baik dan buruk suatu hal tergantung pada sudut pandang, dan sudut pandang seseorang selalu berubah-ubah. Yang keempat, kita akan membahas prinsip pelestarian sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh setiap warga negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Berapa cara melakukan reboisasi dan penghijauan sumber dayanya? Yang pertama, mengembangbiakan flora dan fauna secara modern. Yang kedua, pengelolaan tanah pertanian dengan panca usaha pertanian. Selanjutnya, menjaga dan memperbaiki lahan bekas tambang agar tidak rusak. Nah, itu tadi membangun tidak merusak. Sekarang kita akan membahas membangun berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Proses pembangunan berkelanjutan mencakup pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya, tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, dan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya, cara bijak, efektif, dan pemanfaatan untuk masa sekarang. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerataan. Pemerataan merupakan target utama usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Yang kedua, ekonomi. Pembangunan faktor ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan, peningkatan performa infrastruktur seperti perumahan, air, jalur, sampai infrastruktur informasi. Yang ketiga, energi. Penerapan penghematan energi merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Contohnya, energi listrik, panas, cahaya, bumi, gerak, dan perubahan energi. Keempat, ekologi. Pelestarian pembangunan diterapkan penggunaan lahan campur. Perhatikan keberadaan ruang terbuka hijau dan pembangunan yang saling terintegrasi, karena hal tersebut dapat melestarikan lingkungan sesuai pembangunan berkelanjutan. Kelima, engagement atau peran serta. Masyarakat harus berperan serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, kita bahas tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam pembangunan perlu memperhatikan faktor lingkungan karena lingkungan berfungsi sebagai penopang pembangunan secara berkelanjutan. Ada beberapa hal pelaksanaan pembangunan lingkungan, yaitu proses pembangunan, kualitas lingkungan, dan manusia secara berkelanjutan. Pembangunan meningkatkan kesejahteraan sekarang atau yang akan datang. Lingkungan hidup memiliki keterbatasan dalam pemanfaatannya akan pengurangan dan penyempitan. Dan semakin baik kualitas lingkungan, semakin baik pula pengaruhnya, seperti meningkatkan kesehatan, usia harapan hidup, dan menurunnya tingkat kematian.
Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yaitu konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global negara sedunia yang dihasilkan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Dalam kesepakatan KTT Bumi tersebut terkandung dua gagasan, yaitu gagasan kebutuhan dan gagasan keterbatasan. Dan ada juga beberapa karakteristik, yaitu menggunakan pendekatan integratif, menggunakan pandangan jangka panjang, menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati. Mari kita simak beberapa contoh dan penjelasannya. Nah, sekarang kita akan membahas peranan AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan rencana atau menyimpang bermanfaat atau justru merugikan, AMDAL merupakan alat menganalisis sebuah pembangunan. Beberapa peranan AMDAL dalam membangun berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yaitu memberikan analisis dampak lingkungan diakibatkan pembangunan, memberikan alternatif penyusunan rencana pelestarian lingkungan, dan memberikan tata cara pengelolaan lingkungan. Nah, dan yang terakhir, perhatikan tabel analisis dampak dan fungsinya berikut ini.